syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang hari yang berbahagia ini, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan bisa bersama-sama hadir dalam rangka penyerahan bantuan Al-Sintan yang ditajak oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura dan Tanaman Pangan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam bering salam kepada jemaah dalam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang kami muliakan, pertama mohon maaf kami kepada kita semua atas lamanya bapak-bapak dan ibu sekalian menunggu kami. Baru kita mulai acara ini, bukan maksud hati ingin memperlambat, tidak, tapi karena ada kegiatan yang bersamaan pada jam yang sama, maka kami agak lambat datang ke sini. Bapak-bapak ibu sekalian, selanjutnya mungkin setelah pemilu legislatif yang lalu yang ditajak pada 9 April yang lalu, saya belum pernah berkunjung lagi ke daerah kita ini. Baru hari inilah saya sempatkan bersama dengan teman-teman dari Dinas Pertanian ini datang ke tempat kita ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Serombo Indah yang sudah mau mensukseskan pemilu legislatif yang lalu. Intinya, hak pilih boleh berbeda, siapa yang kita pilih boleh berbeda, tapi yang jelas pemilu legislatif itu sudah berjalan dengan sukses. Jadi ini semua adalah atas berkat kerjasama bapak-bapak ibu sekalian. Yang sudah terpilih, alhamdulillah sudah dilantik, dan juga kami merupakan daerah pemilihan satu dahulunya dari juga Serombo Indah ini salah satu daerah pemilihan satu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mensukseskan pemilu tersebut, walaupun tidak memilih saya, gitu. Tapi yang jelas pemilu legislatif itu sudah sukses kita laksanakan dengan aman dan lancar. Selanjutnya bapak-bapak sekalian, pemerintah kita saat ini, pemerintah Republik Indonesia saat ini sudah mulai mengurangi impor beras dari negara luar. Maksudnya apa? Maksudnya agar masyarakat kita ingin dan mau bercocok tanam tani ini, ingin bertani lagi, ingin bercocok tanam padi lagi. Selama ini karena beras banyak kita impor oleh pemerintah dari luar, mengakibatkan beras itu banyak di Republik ini, sehingga mengakibatkan kita malas untuk bertanam atau bercocok tanam, menanam padi itu. Nah, ini salah satunya. Dampaknya, kalau pemerintah sudah menstop impor beras ini, akibatnya harga beras mulai naik. Saat ini kita sudah mulai rasakan, sudah kita lihat di pasaran, beras itu sudah menginjak harga 16.000 kalau saya tidak salah saat ini. Ini kan sudah mulai naik harganya. Kalau masyarakat kita sudah mau bercocok tanam, otomatis dalam 1 hektar itu dapatlah 3 ton beras. Dengan harga 16-20 ribu, berarti otomatis yang memperoleh dampak langsung itu juga adalah petani. Nah, inilah makanya pemerintah dengan upaya mengurangi impor beras, dan nanti akhirnya akan menstop, tidak ada lagi impor beras dari negara luar. Kita mulai swasembada beras, swasembada pangan di Republik ini. Nah, ini salah satu ini pemerintah, upaya pemerintah bagaimana masyarakat kita mau bercocok tanam.
Selanjutnya, karena pemerintah sudah mulai stop impor beras ini, pemerintah menggalakkan memberikan bantuan untuk petani-petani, untuk kelompok-kelompok tani, dengan cara memberikan alsintan, menggalakkan penyuluhan, dan nanti bibit dan sebagainya itu akan ditanggung oleh pemerintah, termasuk pupuk-pupuknya. Nah ini kan apabila ini sudah terdampak daripada kita banyak sekarang menanam sawitnya sudah kita rasakan saat ini. Belum lagi anak cucu kita nanti. Nah inilah salah satu dari upaya pada pemerintah. Pada hari ini, inilah salah satu pemerintah hari ini akan diserahkan nanti kepada kita semua, pada kelompok tani ini. Otomatis nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk mengolah sawahnya tidak lagi menyewa, tidak lagi mengeluarkan uang yang besar, hanya mungkin nanti hanya beli minyak atau upah untuk orang mengerjakan sawah tersebut. Ini kan berkurang juga nanti kos kita, biaya kita untuk mengolah sawah kita. Dan juga kami dari DPRD mendorong ini terus, mendorong ini kepada dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan pertanian ini akan selalu kita support. Apapun programnya untuk masyarakat, untuk pertanian ini akan kita inikan, akan kita perjuangkan. Kalau seandainya di sini belum ada aliran irigasi, kita perbanyak nanti embung di daerah sini. Kalau memang memungkinkan nanti kita buat irigasi, kita alirkan irigasi di daerah sini. Nah ini nanti potensi ini yang akan kita inikan untuk daerah ini. Dan juga apabila ada lahan-lahan yang masih produktif, sampai mana sampaikan tadi masih ada 20 hektar lagi di daerah ini yang perlu ini nanti akan kita cetak sawahnya lagi. Dan jika kalau saya tidak salah, berdasarkan hasil survei laboratorium, bahwa daerah kita ini kan daerahnya tidak cocok untuk bercocok tanam atau bertanam sawit. Lebih bagus tanahnya untuk pertanian. Ini salah satu hasil laboratorium yang saya terima informasinya dari laboratorium pertanian waktu itu. Nah ini mari kita ini kan di daerah kita ini. Jadi yang jelas apapun komitmen kita untuk pertanian ini, kami dari DPRD ini akan selalu mendukung ini. Dan mengenai beras ini, kalau kita sudah terpenuhi untuk kita sendiri, jadi untuk bercocok tanam beras ini, padi ini, kita bisa untuk konsumsi pribadi, bisa kita jual, banyak dampaknya yang bisa kita inikan, banyak efeknya yang bisa kita rasakan. Nah, inilah harapan kami kepada kita semua, lahan yang sudah ada ini jangan dialihfungsikan, jangan dialihfungsikan ke perkebunan, dan mari kita tambah lagi lahan-lahan untuk pertanian ini, untuk cetak sawah. Cetak sawah nanti akan dibantu lagi oleh pemerintah. Bapak-bapak ibu sekalian, tidak ada mengeluarkan biaya untuk cetak sawah ini lagi. Ini kan adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk untuk meningkatkan produktivitas padi ini, swasembada beras ini. Kalau kita berbicara padi ini agak apa Pak? Padi itu yang bagus itu adalah padi-padi yang boneh, di boneh. Kalau di awalnya boneh, tidak hampa. Dan ini kan kalau boneh itu banyak yang harus kita, untuk menghasilkan yang boneh itu harus banyak yang bernas kalau bahasa Indonesia. Tapi kan yang peleset kan bernas itu bersama Nasrul Hadi nanti Pak. Jadi banyak yang harus nanti oleh penyuluh akan diberikan kepada bapak-bapak, ibu sekalian untuk menghasilkan hasil beras, hasil yang boneh tadi. Jadi nanti kepada kepada penyuluh yang ada di Ramad Hilir ini, berilah penyuluhan yang baik kepada
kelompok-kelompok tadi. Yang selanjutnya mengenai infrastruktur pembangunan daerah kita ini. Kalau kita lihat pemerintah sekarang ingin membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kalau dahulu saya masih ingat ke sini itu agak susah kalau kita jalan di musim hujan. Nah, jalan Manomo memang payah. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya program Pak Bupati mengaspal jalan sampai dekat kita ini, hanya berapa meter, berapa kilo lagi sudah sampai ke tempat kita ini aspalnya. Jadi ini maksud kami, jalan yang selama ini tidak pernah kita peroleh sejak dari zaman kemerdekaan dulu, mari kita pelihara, mari kita jaga. Caranya gimana? Kalau ada toke-toke yang mengangkat muatan yang melebihi tonase, mohon ditegur, diberi dikasih tahu sama mereka baik-baik, ini jalan ini selama ini bukan milik Bapak saja, tapi adalah milik kita bersama. Mari kita jaga. Dari kami, mohon maaf apabila dalam penyampaian kata saya tidak pada tempatnya. Saya mohon banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasiko. Kami serahkan kontraktor, mohon dijaga dengan baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sanggup kalau dulu, Pak. Foto sama. Foto sama. Terketok. Ya.